Jenderal Dudung disebut berperan di balik kasus Habib Bahar. Seorang jenderal datang ke pondok pesantren. Makanya saya katakan keberhasilan dan kemenangan itu berasal dari keberanian merubah sesuatu yang baru. Jangan datar-datar aja. Ya, harus berani ngambil keputusan. Karena pemimpin itu cirinya berani ngambil keputusan. Bagaimana ada seorang jenderal TNI bintang 1, pangkatnya jabatannya juga keren, Komandan Korem Surya Kencana, itu mendatangi pesantrennya Habib Bahar bin Smith ya. Dan dalam video pendek yang viral di mana-mana, beberapa potongannya terjadi debat yang cukup serius dan panas. Oke, selanjutnya lagi tadi ada gangguan. Jadi dalam dialog yang terekam di video-video pendek yang sudah viral itu, sang jenderal mengaku membawa pesan. Cuman nggak jelas pesan dari siapa, pesan dari mana. Dan intinya sang jenderal tadi, siapa Ahmad Fauzi itu siapa, itu komandan koremnya, mengatakan bahwa meminta agar Habib Bahar tidak lagi ceramah yang keras, yang provokatif, apa segala macam lah, yang dianggapnya menghina. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik pada... Nah, tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Lapangan itu ranah kita. Siapa Pak? Ini masalah akidah nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah akidah nggak bisa dibiarkan. Kita negara Bhinneka Tunggal Ika Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Sifat fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Oh, tahu-tahu datang. Woi, kita ini rakyat. NKRI harga mati, merdeka. Allah. Jenderal Dudung disebut berperan di balik kasus Habib Bahar. Seorang jenderal datang ke pondok pesantren. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman belakangan diisukan berperan di balik kasus yang menimpa Habib Bahar bin Smith. Hal itu disampaikan oleh pegiat media sosial Edi Mulyadi yang menilai bahwa polemik pondok pesantren Habib Bahar yang didatangi oleh segerombolan prajurit TNI termasuk Brigjen Ahmad Fauzi merupakan sebuah pelanggaran. Edi Mulyadi menilai baik dari segi aturan maupun hukum, tak ada yang membuat legitimasi soal seorang jenderal TNI membawa sebuah pesan ke sebuah pondok pesantren. Dia mengklaim teman-temannya merupakan praktisi hukum juga mengaku heran dengan tindakan petinggi TNI yang justru mengurusi masalah di luar ranahnya. Dari sisi hukum tidak ada sejarahnya, dalilnya, apalagi legitimasinya seorang jenderal itu datang ke pondok pesantren dengan membawa "saya cuma membawa pesan". Kalau nggak salah begitu ya, seperti di video-video yang beredar. Bahwa Habib Bahar jangan lagi ceramah begini Bu dan datang untuk menjemput teman-teman saya. Para praktisi hukum itu marah banget. Ujar Edi Mulyadi dalam saluran YouTube Bang Edi Channel dikutip pada Selasa 4 Januari. Sejak kapan TNI itu mengurusi terlapor, orang yang dipanggil polisi untuk dilakukan pemeriksaan? Dia pun mengikatkan agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa segera turun tangan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Minimal, orang nomor 1 di TNI itu memberikan teguran. Edi Mulyadi lantas menyindir soal isu yang beredar di masyarakat bahwa Brigjen Ahmad Fauzi diduga mendatangi pondok pesantren Habib Bahar atas perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Tapi saya tidak tahu apakah si Komandan Korem Surya Kencana itu datang entah membawa pesan dari siapa. Tapi yang berkembang di warganet kuat dugaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman. Demikian inpunya. Ponpes Habib Bahar bin Smith didatangi Danrim TNI, Niko Silalahi bilang, sejak baliho, tentara mengintimidasi rakyat. Pondok pesantren Habib Bahar bin Smith didatangi oleh sejumlah anggota TNI pada Selasa 28 Desember 2021 lalu. Salah satu anggota TNI yang mendatangi ponpes milik Habib Bahar bin Smith itu diketahui sebagai Komandan Resort Militer atau Danrim. Di dalam video tersebut, Habib Bahar bin Smith terlihat tengah meyakinkan TNI bahwa dirinya akan datang ke Polda Jawa Barat pada Senin 3 Januari 2021 mendatang. Selain itu, dia juga mempertanyakan kedatangan TNI ke pondok pesantren miliknya. Sontak, kedatangan TNI ke pondok pesantren Habib Bahar bin Smith itu pun menuai berbagai komentar setelah videonya viral di media sosial. Salah satu tokoh yang mengomentari hal ini adalah aktivis Niko Silalahi. Melalui akun media sosialnya, Niko mengatakan bahwa TNI yang dulu berbeda dengan sekarang. Menurut Niko, TNI dulu masuk desa untuk membangun bersama rakyat. Niko menilai hal itu berubah sejak peristiwa baliho. Menurutnya saat ini tentara justru turun ke pondok pesantren untuk mengintimidasi rakyat. Dulu tentara masuk desa itu untuk membangun bersama rakyat. Sejak ada baliho, efek tentara malah ke pondok pesantren untuk mengintimidasi rakyat.
kata Niko Silalahi. Lebih lanjut, ia pun menyinggung bahwa revolusi mental kini telah berhasil mengubah watak TNI. Ponpes Habib Bahar bin Smith didatangi Danrim, Gatot Nurmantio bilang, nggak mungkin kepolisian itu minta TNI. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio ikut angkat suara terkait kedatangan Komandan Resort Militer atau Danrim 061 Surya Kencana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi ke Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin Bogor milik Habib Bahar bin Smith. Gatot Nurmantio mengatakan hal tersebut seolah-olah membantu tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka bertugas keamanan masyarakat yang diatur oleh undang-undang. Gatot Nurmantio menjelaskan, membantu Polri harus berdasarkan dengan prosedur tertentu, yakni dengan mengajukan surat kepada pimpinan militer setempat. Jadi kalau membantu tuh namanya menyapu halaman, nggak usah disuruh nyapu halaman. Tapi kalau membantu Polri dalam rangka tugas keamanan, ketertiban dan sebagainya, itu prosedurnya Polri. Dalam hal ini bisa Kapolres atau Kapolda itu mengajukan surat kepada pimpinan militer setempat untuk minta bantuan TNI dalam tugas kepolisian. Dijelaskan juga tentang situasi yang sedang dihadapi, kata Gatot Nurmantio. Gatot memaparkan TNI memiliki prosedur dalam membantu tugas kepolisian, diantaranya yaitu membawa senjata yang diisi 3 amunisi hampa dan 3 amunisi karet, memberikan surat perintah dari komandan satuan kepada kepolisian, dan meminta tugas kepada kepolisian. Tak sampai di situ, Gatot Nurmantio, pimpinan di kepolisian juga harus memeriksa sejumlah personil dan senjata yang dibawa TNI. Dia menegaskan personel dilarang membawa amunisi tajam. Di dalam setiap tindakan harus diawali dengan peringatan. Begitu juga penembakan peringatan yang dilakukan oleh personil terpilih untuk berdasarkan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu menuturkan pihak kepolisian tidak mungkin meminta TNI hadir dalam persoalan antar individu. Dia menegaskan, TNI bukanlah pembantu Polri, melainkan membantu polisi berdasarkan perintah yang diatur dalam undang-undang. Saat ditanyai soal kasus pondok pesantren milik Habib Bahar bin Smith yang didatangi Danrim TNI, Gatot menjawab, hal itu harus ditanyai terlebih dahulu kepada kepolisian. Dari dalam penjara, Habib Bahar keluarkan seruan untuk umat Islam. Isinya bikin bergidik. Penceramah kontroversial Bahar bin Smith mengeluarkan seruan kepada seluruh umat Islam dan pengikutnya. Seruan itu disampaikan Bahar dari balik penjara setelah Polda Jawa Barat menetapkannya menjadi tersangka kasus penyebaran berita bohong pada Senin kemarin. Adapun seruan Bahar bin Smith itu disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Kata dia, penceramah berdarah Sulawesi ini meminta seluruh umat Islam untuk melanjutkan perjuangannya melawan ketidakadilan dan kezaliman. Lanjutkan perjuangan apapun yang terjadi pada diri beliau, tegakkan kebenaran dan lawan kezaliman. Terus amar ma'ruf nahi mungkar, kata Aziz ketika dikonfirmasi. Seruan Bahar ini tidak berbeda jauh dengan pernyataan sebelumnya saat ia hendak diperiksa di Polda Jawa Barat pada Senin kemarin. Dia mengatakan jika dirinya dipenjara karena kasus ini, maka demokrasi di Indonesia telah mati. Bahar bin Smith kemudian menyampaikan beberapa pesan kepada para pemuka agama jika dirinya benar-benar ditahan. Dia meminta agar para habib dan ulama untuk tidak berhenti menyampaikan kebenaran. Kepada teman-teman media, terus saya ingin menyampaikan, kalau nanti saya ditahan, jika saya nanti tidak keluar dari ruangan ataupun saya dipenjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya ini adalah bentuk ketidakadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya di penjara, wahai rakyat, wahai bangsa, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam. Para ulama, para habib, teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Demikian pinta dari Habib Bahar. Bahar Smith ditahan, netizen bilang gak lama bencana besar itu bakal turun. Kabar pendakwa kontroversial Habib Bahar bin Smith yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus ujaran kebencian oleh Polda Jawa Barat menuai perhatian publik, tak terkecuali netizen di media sosial. Salah seorang netizen yang ikut menyoroti kabar Bahar bin Smith ditahan di Polda Jawa Barat yakni pengguna Twitter Andri07. Lewat kicauannya, netizen menyebut bahwa Indonesia akan ditimpa bencana yang lumayan besar usai Bahar bin Smith ditahan. Adapun foto tangkapan layar kicauan netizen itu viral usai diunggah warganet lainnya dengan nama akun Tukang Rosok seperti dilihat pada Selasa 4 Januari 2022. Menanggapi kicauan netizen itu, warganet tersebut mengatakan setelah muncul sekte baliho, kini muncul lagi sekte megaloman. Dilihat dari foto tangkapan layar postingan Andri07, tampak netizen itu menyebut bahwa Indonesia sebentar lagi akan tertimpa bencana besar usai Bahar bin Smith ditahan. Setelah Habib Bahar bin Smith ditahan, kita hitung mundur, gak lama nih, bakal turun bencana lumayan besar ke sekitar kalian. Ia pun menyebut orang-orang yang nantinya meninggal akibat bencana besar itu dipastikan tergolong mati anjing. Lebih lanjut, si netizen juga menyinggung soal doa Bani yang berlaku syirik lantaran takut rezim dolim yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.